sistemik. Energi ini sistemik gitu ya. Jadi satu kena, yang lain ya terdampak. Bahkan sampai rumah kita. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners di Indonesia dan di seluruh daerah di Indonesia. Siang ini Tribun hadir lagi dalam program Saksi Kata Tribun Jambi. Kali ini menghadirkan salah satu narasumber dosen dari Universitas Jambi, fokus ke politik sih, lebih ke hubungan internasional sebenarnya. Kali ini kita akan membahas konflik yang ada di Timur Tengah terutama yang saat ini terjadi antara Iran dengan Amerika dan Israel yang kemarin sempat saling serang rudal dan sempat beberapa hari terjadi. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, serangan terjadi, ada banyak dampak terjadi baik di tingkat global, di tingkat Indonesia, bahkan sampai ke level daerah termasuk Jambi. Nah, Tribuners hadir kali ini bersama kita dosen ilmu politik yang intens juga menyorot persoalan internasional bersama kita siang hari ini, Bang Arif Rahman dari Universitas Jambi. Selamat siang, Bang Arif. Apa kabar, Bang? Selamat siang, Mas Du. Alhamdulillah, baik. Bang Arif, sehat Bang? Di Timur Tengah panas, tapi Bang Arif nanti kita mohon untuk memberikan analisis yang tajam saya kira. Kemarin sebenarnya udah ngobrol dengan Bang Arif, tapi baru kali ini Bang Arif tampil di program Saksi Kata Tribun Jambi. Iya, terima kasih sudah diundang. Ya. Bang Arif, boleh diberikan gambaran Bang, konflik yang terjadi di Timur Tengah, Iran, Israel, dan Amerika. Kalau boleh diberikan gambaran petanya sebenarnya seperti apa Bang? Iya, baik. Terima kasih Mas Duanto. Terima kasih Tribuners. Tribuners ya? Ya, benar Bang. Iya. Sebetulnya kan untuk pemberitaannya memang dalam 3-4 hari inilah, 1 minggu belakangan ini kan gencar sekali ya. Sudah yang membahas sudah, wah itu udah dikuliti lah dari sejarah segala macam. Tapi memang menarik karena banyak prediksi-prediksi itu beberapa ada yang meleset gitu ya. Di awal dulu dan itu mengubah peta secara keseluruhan. Di awal dulu nampaknya pandangan umum Amerika akan melakukan hal yang ya kurang lebih sama dengan 2025 ya. Jadi serang tidak, itu ternyata kan tidak, ternyata yang memang yang diincar langsung pimpinan besarnya ya, Imam Ali Khomeini gitu kan. Wah, itu kan sangat berbeda gitu. Wah, ini ada apa gitu, sehingga kemudian prediksi juga banyak berubah gitu, apa yang diinginkan Amerika. Terus apalagi misalnya perang berita juga kayaknya sudah tambah gencar ya. Yang terakhir saya lihat itu yang Ahmadinejad, mantan presiden Iran yang sebetulnya di Indonesia sangat populer 2024 2010 tuh, nama dia, buku dia kan sering muncul, yang katanya meninggal ternyata tidak meninggal gitu kan. Kemudian orang memprediksi, yang terbaru memprediksi bahwa setelah kematian pimpinannya harusnya ada jeda dong gitu untuk rudal-rudal itu ditembakkan, ternyata tidak. Berubah lagi, semua sekutu Amerika diserang di sana gitu kan, dari Uni Emirat Arab kena, bahkan Dubai, berdampak ke transit jamaah umroh kita ya, itu juga kena gitu. Jadi maksud saya dinamikanya masih terus bergerak, masih masih ya pergerakannya 24 jam sepertinya gitu, berubah-berubah terus gitu. Saya juga tidak cukup waktu untuk mengamati. Apalagi nanti mau jabat Khamenei ini naik ya Bang.
Belum, saya tidak tahu itu konfirmasinya, itu kan kita masih simpang siur kan dalam Iya, 2 hari ini kan. Jadi sebetulnya untuk suksesi kekuasaan itu kalau ahli-ahli Timur Tengah yang saya refer gitu ya, yang sering saya itu seperti dosen saya sendiri misalnya di Unpad itu, Bu Dina Sulaiman itu, ya dia meyakini bahwa Iran itu memang sebetulnya kan sistem sampai ke suksesi pimpinan itu sudah firm gitu, sudah fix gitu, sudah ada. Jadi apapun yang terjadi, suksesi itu akan berjalan. Dan sampai sekarang sih itu masih terbukti. Cuman cerita tentang ketika calon-calon kuatnya ini disasar kembali, meninggal misalnya, itu yang kita agak wah ini kok begini gitu. Jadi kan ada jenderal siapa dari kalangan militer, satunya dari kalangan ulama yang Mas Du iya. sebut barusan itu gitu. Dan juga anaknya Imam Ali kan itu. Cuman ya kalau itu belum terkonfirmasi, saya juga nyari itu apakah betul. Nanti kan kayak Ahmadinejad tadi kan, pemakaman Imam Ali kemarin ternyata muncul dan Ternyata semua orang sedunia baru tahu bahwa itu oh belum meninggal ternyata gitu. klaim aja ya Bang ini ya Bang. Iya, karena kan perang itu, dan inilah memang apa ya, the real situation of war gitu. Jadi perang itu bukan cuman misilnya saja, tapi propaganda, berita, news itu akan muncul juga. Dan bagi yang memperhatikan, yang peduli, yang punya kepentingan, kita harus biasanya porsinya di 70% adalah berita-berita yang tidak melibatkan warfare, persenjataan gitu. Jadi ya begitu. Apalagi media sekarang kiblatnya kemana? Tentu aja ya Bang. Ya, kiblatnya ke kepentingan Mas Du. Ya. Oh, iya. Bang, kalau melihat proksinya Bang, Ya, seperti apa Bang? Proksi yang sedang ini apa ya berada di sana? apa ya? Ya, ya, ya. Setiap negara besar itu kan memang punya proksi ya. Apa ya, Cina dengan apa, Rusia dengan apa gitu ya. Jadi nah untuk case yang ini itu kan kita bisa proxy itu secara teoritis harusnya negara besar ke negara kecil. Itu teorinya fix itu, firm seperti itu. Tapi yang menarik kalau untuk mungkin dari akademisi ya, kadang ngelihatnya lah dalam cerita Amerika Israel ini kan kita bisa balik gitu. Proksinya kan jadi tidak seperti Amerika proksi Israel gitu. Uh, Karena kalau Mas diperhatikan 1 minggu 2 minggu ini analis itu kan udah bilang gitu, sebetulnya perang ini sangat merugikan Amerika gitu, banyak merugikannya gitu. Kalau ini bisa berkelanjutan bahkan bisa fatal untuk pemerintahan Trump gitu. iya, Ya. Dan apa ya? Karena di dalam udah bergejolak tuh, mungkin nanti akan berujung ke isu impeachment dan lain-lain. Tapi Trump itu ketika menggulirkan 4 operasi untuk ke Iran ini, dia punya banyak PR di dalam gitu. PR yang sebetulnya sangat tidak populer di mata rakyat Amerika kebanyakan. ICE, imigrasi, tentang imigrasi, bagaimana mereka melakukan apa, razia ya, apa kalau kita tuh bahasanya razia rahasia. imigran gelap gitu ya, sampai ada yang terbunuh. Belum lagi kasus Epstein Files di mana nama Trump itu kan salah satu yang terbanyak yang disebut gitu. Kemudian belum, dan isu-isu lainnya gitu, ekonomi, tarif dagang dan segala macam yang dia beberapa kali blunder kan, termasuk salah satunya melibatkan kita yang Oh iya, ternyata nggak apa, nggak, ya cukup konyol lah sebetulnya kalau kalau dilihat dari jauh, melibatkan Indonesia juga salah satunya. Jadi Trump itu mempunyai pertaruhan cukup besar gitu melakukan apa yang dia lakukan sekarang gitu, Amerika, secara umum Amerikanya gitu. Karena memang kepentingannya Israel mungkin jangka pendek, tapi kepentingan Amerika di Iran itu jangka panjang gitu. Dan kalau dengan perang itu apa ya, masih banyak cara yang lain yang bisa dilakukan tanpa harus menggulirkan serangan gitu, dan lebih menguntungkan Amerika sendiri. Makanya ketika Amerika memilih untuk melakukan cara ini, ya yang saya tulis itu kan, lah ini membuktikan bahwa yang kecil bisa ngatur yang gede loh ini di iya. kenyataannya.
Tapi ada gitu. kemungkinan dampaknya bakal meluas, Bang Arif. Kalau Iya, melihat ini, melihat oh, perkembangan hari ya ini. di era modern itu kan perang itu harusnya dikecilkan menjadi apa? Bukan dikecilkan ya. Orang sudah setiap negara tuh sudah paham namanya zero sum game gitu, permainan kosong kosong. Jadi eh, apa ngapain gitu. Jadi perang itu adalah hal yang kalau tidak ada kepentingan lain di belakangnya itu tidak akan dilakukan. Kepentingannya macam-macam, ekonomi misalnya. Kalau Amerika di Timur Tengah biasanya dikaitkan dengan apa namanya? Amerika itu kan industri senjata nomor satu di dunia gitu ya. Dan perang itu adalah expo-nya, etalase dagangnya. Iya, Ya, jadi menciptakan gitu ya, Bang. betul. Kemudian ada komoditas juga kan, kalau kita cerita tentang Timur Tengah itu adalah komoditas terbesar di dunia, mengalahkan sawit, karet, dan sebagainya, minyak, ya. Dan ketika kita bicara soal senjata, ketika bicara soal minyak, maka mau tidak mau memang ya akan melebar ke banyak negara gitu. Termasuk kita yang dua kapal tankernya masih ada di Hormuz sampai sekarang. Ya, cuman Artinya apa ya? Ya akan punya dampak kemana-mana itu dampaknya. Kalau tidak bisa artinya di push tetap menjadi sebuah perang dibatasi, tidak menjadi sebuah perang regional yang terbatas gitu. tapi itu sangat tidak mungkin kalau menjadi hanya perang regional ya, Bang. Iya, sampai hari ini aja ya, Mas, itu sebetulnya masih mungkin, masih Hmm. mungkin. Jadi kita batasi hanya di tiga negara itu saja ya. Masalahnya kita belum tahu tindakan negara proksi besar yang lainnya seperti apa. Sampai sekarang Rusia dan Cina pun kan belum belum itu ya. Tapi kemudian kemarin kalau tidak salah Inggris sudah mulai itu, Spanyol mulai menolak untuk diajak datang rame-rame. Jadi kan Amerika itu kan klasiknya kan selalu seperti itu. Dia datang duluan, habis itu dia ngajak teman-temannya. Nanti dia dan teman-temannya itulah yang kita sebut sebagai pasukan sekutu. Dan itu Jadi dicoba kalau dipraktekkan ke kita dengan BOP-nya itu kan. oh iya betul. Dan itu terjadi dari tahun-tahun berapa puluh tahun yang lalu Iya, itu eh makanya kalau kita perhatikan di media berujung ke kesimpulan bahwa yang Trump lakukan ini ada kemungkinan berhasil, tapi kata kuncinya adalah waktu. Jadi dia harus cepat. Yang oke, taruhlah kita paling cepat rekornya Amerika melakukan serangan itu Venezuela misalnya yang terbaru. Efektif, efisien, dan selesai gitu. Kalau dia mau berhasil di perang-perang di era sekarang, di era modern ya seperti itu. Kalau ketika terlalu lama, biaya mahal, kerusakannya besar, maka orang berpikir, termasuk sekutu-sekutu yang diajak pun akan berpikir ulang gitu. Dan rekornya Amerika itu nggak terlalu bagus ya soal cepat, tepat itu, efisien itu. Ya di Venezuela oke lah dia melakukan hal itu, tapi kan di Afghanistan, di beda. Irak, tarik ke belakang lagi di Vietnam lebih banyak ruginya gitu. Kalau ini Bang, Bang Arif, berapa lama kira-kira ini bakal terjadi Bang? Maksudnya yang konfliknya ya. Kalau dampaknya pasti kan panjang ini kan. Mm-mm. Tapi kalau menurut Bang Arif bisa terjadi berapa lama saling serang ini? Kemarin pada 2025 dan yang konflik sebelumnya kan udah beberapa minggu, hampir sebulanan lebih ya Bang. Nah ini bakal terjadi berapa lama? Karena ketika ini masih terjadi, Indonesia bahkan Jambi kan juga bakal terdampak ya Bang. Oh iya, Secara sebentar ya. Ini agak di pinggir jalan. Bulan puasa kalau itu oh, kita agak susah nyari kafe ya. gimana Bang? Lagi posisi di
Sekarang di saya di halaman kampus jatuhnya ini oh, di Bandung. oh Jadi Jatinangor, enggak, untuk paskanya ada di itu di Dago. Dago, Hmm, Dago ya. iya. Iya. Dekat Ya apa tadi Mas Du, itu ya, time span-nya ya, kebutuhan waktunya ya. span-nya berapa Ya, lama kemudian sekarang? kita berangkat dari pernyataan Trump dulu lah. Dia kan menyatakan bahwa akan selesai dalam 5 minggu sesumbarnya gitu ya. 5 minggu selesai. Sekarang berjalan 2 minggu, Ya. 2 minggu ada 2 minggu belum ya? Sekitar Semingguan lebih, 10 harian ya. 10 hari. Dari serangan pertama itu eh, eskalasinya habis-habisan, rudal yang diluncurkan juga jumlahnya juga fantastis gitu ya. Negara yang diajak diajak quote unquote ya, diajak itu kan bisa diserang terus dia jadi marah juga kan. Beberapa pangkalan Amerika kan itu berada di negara-negara apa ya, dianggapnya proksi Amerika lah di Timur Tengah dan Asia Barat situ. Tapi kan mereka juga bisa marah kalau Iran nyerang pangkalan Amerika, melanggar batas wilayah kedaulatan negara, ya mereka juga pasti eh, ini serang balik atau enggak atau gimana gitu kan, pasti ada pemikiran seperti itu. Artinya dari situ saja, belum lagi kita memperhitungkan yang raksasa-raksasa yang masih diam dari kemarin itu kan ya. Misalnya taruhlah Rusia, Cina juga belum belum ada sesuatu yang manuvernya yang apa mengejutkan dunia. Dia masih di posisi menunggu, masih di posisi wait and see gitu ya, kayaknya sedang menganalisa. Dan justru kadang dalam perang modern yang paling berbahaya itu kan yang seperti itu, yang diam-diam menunggu gitu ya. Eh, saya pikir masih terlalu mentah kalau kita prediksi apakah selesainya bisa lebih cepat dari yang Trump prediksi atau bukan. Karena ternyata awal pun Iran itu sudah memberikan kejutan yang lumayan gitu. Ketika pemimpinnya wafat, meninggal, ternyata apakah ada jeda untuk serangan balik? Tidak ada. Meninggalnya siang, sore ke malam itu masih terus serangan balik gitu. Jadi apa ya? Ini yang justru kalau dalam hubungan internasional ini justru lebih menakutkan, karena kalau tidak bisa diprediksi, semakin tidak bisa diprediksi itu semakin ya semakin berbahaya gitu loh. Navigasinya, kontrol terhadap skop kerusakannya seperti apa gitu kan, dampaknya seperti apa semakin tidak bisa diprediksi gitu. Itu yang apa ya, yang makanya agak memang kemudian tidak berlebihan ketika kita sering mendengar apakah ini akan mengajak apa dunia untuk kembali ke perang dunia ketiga gitu ya, karena beberapa hal yang harusnya bisa diprediksi ternyata salah gitu dalam dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu begitu. Jadi masih wah, dinamikanya masih terus berkembang gitu Mas Dut. Bang, kalau secara konkret dampak di Indonesia seperti apa, Bang? Iya. Nanti Middle kita power di Indonesia ya. nanti kita persempit lagi sampai ke Jambi, Bang. Boleh, boleh. Ya, kalau kalau untuk Indonesia, negara seperti Indonesia ini kan punya, dia ini dianggapnya tuh good boy in the class gitu ya. Jadi kalau di kelas itu oh, ada anak yang nurutan, nggak banyak cerita, nggak ribut, ya iya aja gitu ya. Nah, kadang ketika terjadi tawuran di sebuah kelas, anak-anak yang begitu itu kan punya kesempatan juga, kadang punya kesempatan, tapi dia harus punya sesuatu yang menonjol, entah dia kutu buku, paling pintar di kelas atau apa. Punya kesempatan untuk diajak ngobrol guru misalnya kan, setidaknya diajak ngobrol sama yang powernya lebih tinggi. Makanya kemudian saya nangkapnya memang agak kontroversi dan banyak kontranya untuk di Indonesia ketika misalnya Prabowo eh, apa Presiden Prabowo menunjukkan itikat untuk menjadi mediator yang kemarin itu. Nah, eh, sampai sekarang pun kita kan belum jelas ya pertimbangannya apa gitu. Kalau tanya ke dari apa konferensi pers misalnya, ya memang normatif saja bahwa Indonesia ingin ikut andil bagian dari konstitusi gitu kan, perdamaian, masalah perdamaian dunia dan lain-lain gitu. Tapi
dampak itu dampak politik. Jadi secara dampak politik, kalau misalnya apa yang dilakukan presiden, katakanlah berhasil gitu, ya posisi kita bagus secara politik di dunia internasional gitu ya, dipandang, dan itu nanti dampaknya akan kemana-mana lagi. Nah, sedangkan di lainnya yang akan berdampak ke Indonesia tentu saja ekonomi. Kita eksportir hampir segala macam dari tahu tempe sampai minyak bumi. Kedelai itu kan nggak di kita, Indomie itu kan gandumnya nggak di kita gitu. Secara ekonomi justru lebih banyak banyak dampaknya ke kita gitu. Ketika ekspor kita lebih besar daripada impornya, ya ketika ada permasalahan di luar tentu saja. Dan kenapa bisa seperti itu, karena ini kita bicara tentang energi, bahan bakar gitu, dan sampai sekarang pun kita tidak bisa memproduksi bahan bakar sendiri gitu. Itu masalahnya lagi gitu. Saya sih berharap adanya perang ini, krisis harga BBM mahal misalnya, terus nanti center-center minyak ilegal di Palembang atau di Jambi, di Cepu sana, di apa, itu akan naik dan menjadi Iya. entah entah gimana mekanismenya gitu kan. Itu kan sebetulnya helpful gitu. Terus ada di Jawa Barat Bobo Bos yang dari Jerami itu kan, bisa mendorong ke situ. Tapi sementara ini kalau untuk itu bakal akan terdampak, apalagi misalnya kita dengar pernyataan Menteri Bahlil 1 hari yang lalu kalau saya tidak salah. Hmm, kita hanya bisa bertahan di 20 apa 21 hari untuk BBM kita aman, pasokan nasional gitu. Jepang di angka ratusan, 200 sekian gitu ya hari. Nah, kita di 20. Mas Du bayangkan, Jepang itu manusianya berapa, Indonesia itu manusianya berapa. Jauh, jauh. Iya. Dari situ aja kalau Mas Du cross check ke pasar saham, itu ke ke itu udah naik turun, nggak jelas, itu nggak stabil itu sekarang. Dia ngomong 21 hari aja, waduh. itu udah banyak lagi yang terdampak. Artinya sistemik, energi ini sistemik gitu ya. Jadi satu kena, yang lain ya terdampak. Bahkan sampai rumah kita. Ya, ketika PLN di Jambi misalnya masih menggunakan bahan bakar fosil, batu bara misalnya, itu juga terdampak gitu. Pasti. Jadi Dan kita, kemarin udah terjadi, Bang. oh, udah terjadi kan? Iya, iya. Nggak, Kenapa? maksudnya Kenapa? Ada apa? Dinaikin, udah naik apa? nggak, maksudnya mati lampu berapa jam gitu. Oh, Mungkin nggak itu itu switchingnya nggak halus ya. Oh iya, iya. Iya, tapi maksud saya memang kalau energi itu, ya itu masalahnya gitu. Ketergantungan kita dengan satu jenis energi itu yang sebetulnya bermasalah gitu. Dan memang terasa banget bermasalah ketika hal-hal seperti ini terjadi gitu. Ya nggak tahu lah. Saya memang kalau soal seragamisasi itu pasti nemu aja kita yang apa flow-nya gitu, bolongnya itu pasti ketemu aja. Jadi ngelihat Indonesia itu kan sayang ya, maksudnya diversifikasi apapun bisa dilakukan di sini. Di Indonesia itu bisa, energi itu mau apa? Mau pakai ombak bisa, mau pakai apa bisa. Cuman kita memilih seragamisasi terus. Jadi ketika satu hal dihajar, ya dampaknya pasti terasa ke kita. Gitu Mas Du. Pak, kalau dipersempit sebenarnya menarik, ada banyak elemen yang pasti akan terdampak secara, untuk Jambi ya Bang, ini ya Bang, secara tidak langsung dengan adanya konflik di semakin lama maka dampaknya akan semakin panjang konflik, tambah berenteng. Kemarin coba Tribun kan coba mencari data soal Pinang. Sebenarnya walaupun nilainya menurut data dari BPS tidak begitu besar ya, ada sekitar dalam Januari ini hanya 4 juta USD. Jadi dalam jumlah itu, kemudian Februari ini masih dalam hitungan lagi. Nah, tapi persoalannya
Pinang ini contoh kecil. Pinang ini menjadi komoditas yang utama di daerah Jambi wilayah timur, terutama di pesisir. Artinya ini belum tahu dampaknya seperti apa, tapi bisa diperkirakan kalau terganggu ekspor ke sana, di tataran lokal kan juga bakal terkena terutama petaninya kan. Nah, hal-hal seperti ini apa yang seharusnya dilakukan di tingkatan lokal, Pak? Misalkan ini ada kebijakan khusus atau yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menyelamatkan lah, menyelamatkan tataran lokal dari dampak dari di level global ini, Bang. Ya. Pinang, Tanjab Tim berarti ya? Ini salah satu-satunya aja. Iya, contoh aja gitu ya. Ya, ya ketika Mas Du bilang Pinang, saya jadi ingat Perancis. Jadi di Perancis itu petani anggur itu kan pernah itu ya, pernah memusnahkan anggurnya gitu. Karena mereka punya sistem asuransi pertanian. Jadi jika ada yang terjadi, anggur itu kan ketika dijadikan wine gitu ya, bahan turunannya itu kan jadi komoditasnya bukan jadi komoditas lokal lagi, tapi dia udah mengglobal gitu kemana-mana. Nah, ternyata di sana ada namanya proteksi, saya lupa nama itunya, tapi ada semacam asuransi pertanian. Jadi kalau misalnya ada major force, terjadi sesuatu dengan komoditas si anggur ini, maka ya pemerintah akan masuk ke situ. Jadi kalau di kita mungkin sama dengan Bulog mungkin ya? Oh iya. Ya, harusnya Bulog itu kan membeli kalau ketika harga beras murah, dia akan beli untuk mengurangi keberadaan beras di pasaran sehingga harganya akan kembali stabil. Harusnya ya. Harusnya. Ya, nah seperti itu gitu. Maksudnya ketika itu major force, maka power yang paling besar di suatu tempat itu ya pemerintahnya gitu. Saya justru malah baru kaget Mas Du bilang bahwa BPS sudah bisa mendeteksi angkanya gitu ya, angka itu ya, dampaknya. Oh di Januari kemarin. Ini Bang, dari data Januari aja, tahu Februari kan belum masuk data. Iya. Tapi ada kemungkinan itu bisa berdampak seperti itu. Ada kemungkinan. Ya, tapi udah bagus lah kalau datanya sudah ada, artinya kan sudah bisa dimitigasinya seperti apa gitu kan, sudah mulai bisa dipikirkan gitu. Jadi karena semacam ada insurans gitu. Iya, kalau itu aduh kita susah sih ya kalau bawa ya. Basingse ini Konoha ini. Jadi maksud saya ini terlalu advance lah, artinya ya minimal ada operasi pasar di mana operasi pasar itu bukan menjual tapi membeli gitu, membeli. Sebetulnya sederhana aja kan Mas Du, seperti yang dilakukan siapa yang anak Jambi yang nasional, Peri Irwandi misalnya kan. Oh, iya. Dia beli cabai yang di sana, dijual di Jakarta, kan selesai kan? Simple ya, ya. Dan dia bukan pemerintah gitu. dia kita aja gitu, kebetulan bisa ngumpulin duit banyak aja. Dia beli di sana, dijual ke sana. Seperti itu saja. Masalah distribusi. Harusnya itu bisa melakukan itu dan ya, kalau untuk jangka panjang mungkin tidak bisa ya insurans seperti itu, dan itu PR juga buat pemerintah daerah gitu. Di otonomi daerah ini kan ya kewenangannya lebih besar untuk melakukan hal-hal seperti itu seharusnya lagi ya. Seharusnya lagi ya. Kan otonomi daerah katanya, jadi itulah. harusnya perlindungan terhadap masyarakatnya itu kan harusnya nomor satu gitu, bisa dilakukan. Saya juga belum sampai, kajiannya belum sampai ke situ dampaknya dan apa yang harus dilakukan oleh misalnya pihak pemerintah itu seperti apa. Mungkin nanti teman-teman di ilmu pemerintahan Unja mungkin lebih paham seperti apa mitigasinya jika terdampak. Nah, kedua yang masalah, saya pikir di situ juga kita bisa melihat sebetulnya Mas Du. Jadi
Masalah di kita ini kan selalu seragamisasi ini loh, seragamisasi komoditas. Ya, Itu menciptakan apa yang disebut dengan mutual vulnerability itu. Jadi kerentanan kerentanan bersama. Jadi kayak kalau speknya dan itu kan sebetulnya nggak bagus buat ekonomi, tapi saya bingung kenapa terus dilakukan gitu. Jadi kalau barangnya banyak, berarti kan wah ini laku, payo kita nanam ini beda gitu kan, rame-rame nanam itu kan berarti harganya nggak akan kemana-mana itu harganya akan segitu-segitu ya, aja kan. ya, Ya, dan kita akan menggantungkan kepada pemberi harga itu yang mana misalnya untuk beberapa komoditas ekstraktif di Jambi itu kan sangat tergantung dengan dolar yang berputar internasional maksud saya di luar batu bara dan segala macam itu. Nah, itu kenapa juga kita ngelihat bahwa kenapa pentingnya diversifikasi itu di push oleh pemerintah daerah gitu. Kalau ada 1.000 orang gitu kan, kenapa 400 nanam pinang, 400 nanam sawit, itu lebih 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 apa ya, mengurangi kerentanan tadi. Kalau ada satu yang bermasalah, yang lain bisa bertahan dan mungkin memberikan solusi terhadap yang sedang itu gitu. Nah, di kita bukan masalah baru sebetulnya. Ini udah masalah sejak lama, sejak Orde Baru menyeragamkan makanan pokok kita menjadi padi, beras berat gitu. juga. Itu juga udah masalah. Tapi maksud saya diversifikasi itu kan bisa saja tidak perlu top down, bisa saja dilakukan dari bottom up gitu, dari bawah, dimulai dari bawah. Komunitas, desa per desa gitu ya. Ya seperti Pinang itu kan sebetulnya salah satu bentuk diversifikasi yang menguntungkan gitu. Untuk Tanjab Tim ya, daerah mana sih? Sabah itu ya, ke sana ya. Ada banyak bang kalau Yang orang India masuk ke sana banyak sering tiap tahun itu kan. ya, Itu kan diversifikasi. Ada bule ke sini berangkat ke Kerinci, ada bule ke sana ada orang India ke sana nyari Pinang, tapi semuanya kan sama-sama membawa dolar. Itu kan devisa juga gitu. dan menarik bang. Ini soal seragamisasi di Bahasanya bukan seragamisasi, itu bahasa ngawur saya aja. uh, Apa itu namanya? kalau tanaman ini apa, tanaman satu jenis semua apa ya, Ya, apa ya, ada bang istilahnya. Bang, ya. ini seandainya konflik ini masih terjadi berkelanjutan, maka kan apa yang akan terjadi Apa yang akan terjadi? jika konflik ini terus berlanjut Hmm? lama? Apa akan terjadi, Bang? Seandainya. eh Jika konflik ini terjadi lama, apakah yang akan terjadi gitu ya? Kalau kalau terlalu lama. Pertama, negara yang terlibat pasti tidak ada yang mau lama. Saya yakin betul. Itu tidak ada yang mau lama. Kenapa? Karena habis setelah Perang Dunia Kedua itu kan semua dunia ini kan sadar ya bahwa perang itu mahal dan ada cara-cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus perang. Ya, masa kalau kita mau ngejajah kan tetap harus perang. Oh ternyata kan tidak. Kesini-sini kan ada konsep yang sama-sama ngejajah tapi tidak perlu perang, gitu ya. Ya bentuknya beda, ekonomi bentuknya itu kan ada ya. Nah jadi artinya perang itu udah apa udah cara terakhir yang dipahami oleh sebuah negara lah untuk melakukan apa yang dia inginkan gitu ya, coercion gitu ya, menggunakan kekerasan. Jadi pertama yang terlibat pun juga tidak akan mau itu berlama-lama, itu pasti. Nah, apakah semuanya tidak ingin berlama-lama? Belum tentu, Mas Du. Dalam geopolitik kadang yang diam dan mengawasi dan itu kan dia mencari celah untuk mencari keuntungan dari perang itu. Ini misal aja, misalnya gini, ketika alternatif sekarang aja udah diuntungkan ketika Iran menutup eh, Selat Hormuz sehingga dia tidak mau menjual minyaknya, kemudian kan kita Indonesia kan kemarin ya mengalihkan pembelian kita Oh iya. ke Amerika kan, ya kan. Misalnya kalau kemarin Amerika juga akan fokus untuk dengan perang ini sehingga dia juga tidak akan menjual
crude oil yang kita butuhkan, maka penjual lain akan muncul kan, yang punya minyak, gitu ya. Muncul ada Rusia, gitu kan. Rusia udah siap banget itu untuk menerima pemesanan dari negara-negara Eropa. Jadi ya itu kadang-kadang bencana di satu sisi, tapi di satu sisi itu merupakan keuntungan. Belum lagi yang secara tadi yang sering saya singgung tentang negara seperti Indonesia bisa ngambil keuntungan di mana ada beberapa, tapi saya akan fokus di politik misalnya. Kalau misalnya berhasil kan bisa melakukan apa yang dulu pernah Soekarno lakukan dengan Asia Afrika, konferensi Asia Afrika dan lain-lain. Gitu. Negara-negara tengah bikin kekuatan sendiri gitu. Ya pionirnya dia harus terlihat menonjol dulu dong. Salah satunya ya misalnya dia masuk ke coba-coba menjadi mediator gitu. Seperti itu dulu kan. Jadi yang terlibat langsung tidak akan mau lama, tapi kiri kanan atas bawah kita tidak pernah tahu gitu. Jadi apa yang akan terjadi jika jika ini terus terjadi lama? Ya eh, sebetulnya secara teorinya dia akan menemukan keseimbangan baru lagi gitu, equilibrium sendiri. Jadi kalau asalnya polarnya misalnya yang jualan minyaknya cuma satu gitu, nanti nanti akan muncul penjual yang lain. Gitu. Jadi perang itu kan ancur-ancuran, tapi habis itu kan muncul sesuatu yang baru lagi, terus aja berputar, siklusnya seperti itu. Ya, Begitu. Bang Arif kiblatnya ke apa? Perimbangan pasar terus sih dia Bang. Sebetulnya saya ngelihatnya tuh dari era bipolar ke multipolar itu, yang dulu kan kita dunia ini kan cuma ada dua ya, Ya. US sama Uni Soviet gitu ya. Semua tuh fokusnya ke situ, ekonomi ke situ, senjata ke situ, politik, ideologi gitu ya. Ketika perang dingin selesai, pecah. Meskipun masih dominan Amerika, tapi minimal kita punya perspektif lain gitu. Ada negara-negara lain kita butuh ini nggak harus ke situ gitu. Ada ke sini, ada ke situ. Kita butuh. Jadi ada yaitu. Jadi dari apa tadi yang kita bahas sebelumnya seragamisasi itu. Jadi nggak monopoli itu jelek untuk semua orang gitu. Kecuali yang punya semuanya gitu. Ya. Tapi begitu gitu. Jadi dunia mencari titik keseimbangannya sendiri gitu. Sampai kemudian kayaknya suatu pagi Trump bangun gitu kan dan dia berpikir Ternyata di wah sana kayaknya lebih menguntungkan kalau bipolar lagi nih, kita jadi harus jadi poros lagi nih katanya. Seperti itu gitu kan, dan ini yang terjadi. Jadi tidak ya, in the end of the day sebetulnya memang ekonominya akan banyak maksudnya. Perang itu orang hitung-hitungannya ekonominya kencang. Walaupun memang dari sisi Iran memang cukup mengejutkan karena mereka tidak terlihat terlalu ekonomi gitu. Maksudnya sebagai negara yang tidak punya uang, karena semua keuntungan minyaknya, kebanyakan keuntungan minyaknya dibekukan oleh negara-negara Barat gitu ya. Jadi ya itu yang memicu demonstrasi 2025 kan, ekonomi di dalamnya. Ternyata setelah seperti itu pun kekuatan mereka dalam apa ya, keinginan mereka untuk membela dirinya kan tidak kurang gitu. Ternyata itu kan bikin orang banyak kaget gitu. Wah beneran berani gitu, oh beneran masih siap ngelawan nih gitu. Jadi itu sebetulnya dan yang bikin apa, kemungkinan tapi besar amunisinya masih banyak ya Bang. masih banyak. Jadi gini, kata saya kemarin tuh itu berhatiin juga ya, ada dialog gitu. Jadi cara pengamat keamanan gitu, saya lupa siapa. Tapi perhatiin aja yang dikeluarkan pertama itu harusnya teknologi lama dulu. Teknologi baru nanti selingan. Jadi 10 barang lama nanti satu baru, 10 lama satu baru gitu. Kalau itu yang dilakukan, beliau bilang ya dia masih punya banyak yang baru gitu. Dari sangat Bang. Bang Arif, ini kayaknya karena udah mau jam 12, Siap. kayaknya kita akhiri dulu perjumpaan kita. Nah, Siap. ini kami tetap menunggu Bang Arif untuk main ke kantor.
Ah, Baik, itu baik, kan. baik. Tapi bisa Bang, kita ngobrol-ngobrol. Ya, siap. Siap, Oke, kalau ada Tribun. kesempatan saya akan ke sana gitu kan, ke Tribun main. Jadi Ya, iya, ya. banyak alumni Unja ternyata ya di Tribun. Ada aja gitu tiap Banyak angkatan. Bang. Oh, ada. Ya. Siap, Oke, siap. oke Tribuners, demikian saksi kata kita, obrolan kita tentang perang di Timur Tengah dengan Bang Arif Rahman, salah satu dosen muda, dia masih muda maksudnya di Universitas Jambi. Kita akan jumpa lagi dengan program saksi kata lainnya dengan tema-tema yang tentu tak kalah menarik. Selamat siang Tribuner, salam Tribun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.